sudah tiba di Jalan Wayong nomor 30. Ini kita sudah ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan menanyakan kasus penyerobotan lahan antara perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melawan warga. Nah, warga-warga ini protes dan akhirnya berujung kepada perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan juga warga. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menjadi tersangka. Seperti apa? Kita lihat. Sore, Bang. Sore. Bang Ansel ya? Iya. Bang Ansel, Balkis, Bang. Iya, Halo, sama-sama. Mbak Balkis. Bang Ansel, oke, kita mau klarifikasi beberapa hal. Iya. Berapa warga sih yang didampingi pendampingan hukum yang dapat dari LBH? Setahu saya ada sekitar 14 warga yang didampingi. Dari berapa tersangka yang sudah ditetapkan? Kalau tersangka ada ditetapkan ini ada 1, 2, 4. Kalau yang kami dampingi langsung 3. Itu atas nama siapa dan apa tuduhannya? Ini yang pertama, ini tuduhan pertama. Ya. Ini ada 3 orang dituduh. Idris, Sardin, dan Masud. Idris, Sardin, dan Masaudin, ini ketiganya. Ketiganya ini dituduh melakukan pengancaman pasal 335. Pengancaman ya? Iya, pengancaman. Kepada pihak Kepada PT. pihak perusahaan itu. Oke, pihak perusahaan. Jadi yang diancam menurut dia ada oknum si pekerja Ya. yang menggusur lahannya ini. Oke. Lalu dia datang marah-marah, lalu mereka dilapor pengancaman. Tapi lahannya Pak itu sudah diambil. Dia tidak mau memang, Oke. tapi digusur paksa. Digusur paksa. Iya, dia tidak mau, menolak. Dengan ada Pak Idris dan keluarga di situ. Iya, pada saat waktu digusur dia belum ada. Ketika dia tahu dia datang marah. Ya marah lah, orang haknya diambil Pak, tanpa seizin dia. Oke. Nah, Dan ini. itulah reaksi dari Pak Idris. Akhirnya Ya. ada pengancaman. Ada pengancaman. Setelah Dugaan pengancaman, pengancaman. Oke. dilaporlah kembali dia dugaan karena waktu itu dia marah, dia memukul. Oke. Maka dilaporlah dia menjadi 351. Jadi yang dia laporkan ini ya Salihi itu waktu itu karena dia waktu itu yang Oke. ada di situ. Tapi proses pelaporan yang dilakukan oleh Pak Idris sebagai pemilik lahan, sebagai warga di Pulau Wawoni di perusahaan tidak? Inilah yang sampai sekarang belum ada kejelasannya. Karena sudah tersangka dia ini sebagai di 351 dia tersangka. Tapi di sini belum jelas. Hak Sebagai yang pelapor diambil belum dilakukan proses hukumnya. belum, pengrusakannya belum sampai saat ini belum Belum jelas. ada tersangka. Belum ada tersangka. Tapi Dia sendiri dirinya sudah tersangka. sudah tersangka. Oke. Apa yang bisa Bang Ansel lihat dari Saya lihat kasus sih ini? ada disparitas perlakuan Oke. dalam hal penegakan hukum. Oke. Kalau perusahaan yang melapor, maka polisi agak mungkin pakai jalan tol. Kalau warga yang melapor, agak macet-macet jalannya. Tadi Abang bilang ada penggusuran terjadi, penyerobotan lahan terjadi. Ini di Pulau Wawoni ini tidak ada aparat penegak hukum pada saat misalnya penyerobotan lahan Pak Idris terjadi. Ada? Ada. Ada. Dari siapa maksudnya? Dari Pak? Brimob. Bang Ansel. Dari Polda, Brimob. Brimob yang langsung. Sebagai pengamanan atau apa, Bang Ansel? Pengawalan Pengawalan untuk siapa? untuk perusahaan. Kenapa Bang bisa dikatakan begitu? Ya karena saya melihatnya kalau berdasarkan gambar yang kami dapatkan atau video, itu memang modelnya pengawalan. Ada video yang Ada. Nah, ini. Di dokumentasi Bang Ansel ya? Iya, ada sama saya. Ini ada lengkap dengan senjata ya Bang? Lengkap semua, Di selalu. dekat dengan mesin Masih bulldozer, eskavator ini ya? Eskavator. Ada keterangan nggak Mereka nggak ada keterangan. aparat ada di sana untuk pengamanan warga Tidak, juga? tidak. Ini atau mereka diam semua ini. Ini lambang Brimob. Ini. ada surat mungkin di situ tidak ada sama sekali? Mereka nggak diperlihatkan, warga nggak diperlihatkan. Nah ini mereka nggak mau dilihatkan. Oke. Tapi ini sudah pasca penggusuran? Sementara ini pas mereka hentikan. Oke. Jadi sementara mereka digusur, mereka hentikan datang. Ada aparat keamanan di sana yang kita Ada juga aparat. harus kita klarifikasi sebenarnya tujuannya apa, kondisi seperti ini lalu ada polisi di sana sebagai pengamanan, pengawalan atau kepada siapakah Ya. pengamanan ini ditujukan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, saya akan mengklarifikasi bagaimana sebenarnya dulu permasalahan yang dilakukan oleh warga dan juga pihak perusahaan PT Gema Kreasi Perdana dan dugaan keberpihakan yang dilakukan oleh
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ini menjadi pertanyaan besar pihak warga di Pulau Wawoni'i. Di mana sebenarnya polisi berdiri? Seperti apa kita akan tanyakan kepada pihak polisi. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Apa kabar Balkis? Apa kabar Pak Hari? Sehat. Alhamdulillah nih bersama dengan AKBP Hari Golden Heart. Benarkah ada penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Tambang dari PT Gema Kreasi Perdana ini Pak di Pulau Wawoni'i? Iya. Jadi saat ini tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut yang dilaporkan oleh warga. Proses penyelidikan masih terus berjalan. Bahkan dalam waktu dekat dari tim penyidik itu akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Dinas SDM. Oke. Ya. Kabarnya warga sudah beberapa kali melakukan laporan, sekali, 2 kali, 3 kali, tapi proses tentang dugaan penyerobotan lahan dan penggusuran secara paksa, bahkan pengerusakan terhadap lingkungan di Pulau Wawoni'i ini yang ada hutannya juga ya Pak ya. Ini prosesnya dirasakan lama oleh warga sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalan sendiri. Baik, jadi begini Mbak Balkis ya, PT GKP ini kan melakukan penambangan di sana tentunya mereka ada payung hukum. Ada izin? Ada izin. Oke. Jadi mereka memiliki IUP. Mereka juga memiliki IPPKH. Nah, tentunya nanti dari penyidik tetap akan melakukan ataupun menanggapi laporan dari warga masyarakat. Nah, saat ini tim penyidik juga sedang memeriksa atau melakukan pemeriksaan penelitian dokumen terhadap IUP maupun IPPKH. Proses penerbitan dokumen tersebut seperti apa? Apakah ada AMDAL-nya? Terus kemudian kalaupun ada AMDAL apakah betul sudah dilakukan studi kelayakan yang memang betul-betul sehingga terbit AMDAL-nya tersebut? Jadi benar ada AMDAL, benar ada IUPP, benar ada IPPHK Pak? Ya, Itu semua ada? IPPKH ada. IPPKH ada Ya, juga? ada. Ini atas nama Pemprov berarti Pak, izinnya? Ya, ya tentunya kan nanti sebagai ujung tombaknya adalah Dinas SDM. Kita juga sempat lihat Pak, ini videonya juga harus diklarifikasi ke Pak Hari ya. Pada saat ada beberapa proses pengerjaan penggusuran lahan, ini ada aparat penegak hukum pada saat proses itu terjadi. Benar tidak Pak? Jadi keberadaan aparat penegak hukum yang ada di sana tentunya itu dalam rangka kita melakukan pengamanan, ya, melakukan pengamanan. Pengamanan terhadap? Ya, Pengamanan terhadap? tentunya pengamanan terhadap lokasi yang diamankan, yang diminta. Jadi ini Polda Sultra atas permintaan siapa melakukan pengamanan? Ya, tentunya kan kita ada Direktorat Pengamanan Objek Vital. Ya, tentunya kalaupun ada permintaan dari masyarakat, siapapun itu untuk diberikan pengamanan dalam proses kegiatan masyarakat, kita akan berikan. Betul. Ya. Tapi pada saat itu siapa Pak yang meminta? Apakah pihak warga yang meminta polisi untuk ada di situ atau pihak perusahaan? Dari pihak perusahaan. Jadi Pak Hari tadi mengklarifikasi bahwa keberadaan polisi pada saat beberapa penggusuran lahan yang terjadi milik warga itu bukan sebagai backing perusahaan. Tidak, kita tidak pernah menjadi backing perusahaan pertambangan ya. Jadi di situ untuk mengamankan. Ya, tapi kita menjaga kepentingan yang ada semua di situ, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan investor. Oke, baik. Pak Hari, terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Balkis. Keberadaan tambang PT GKP tak dipungkiri telah membawa keresahan bagi sebagian besar masyarakatnya. Tentu memerlukan solusi dan perhatian khusus dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikannya. Tambang tentunya akan memberikan penghasilan yang besar. Namun jangan lupa, efek samping yang besar pula akan dirasakan. Maka dibutuhkan komitmen dan upaya keras dari perusahaan untuk memperhatikan segala aspek hukum dan lingkungan tentang keberadaannya sendiri. Tambang juga seharusnya meningkatkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Semoga semua permasalahan di Pulau Wawoni'i bisa mendapatkan solusi tepat dan membawa keadilan bagi semua pihak, tentunya bagi masyarakat mereka, yang juga sebagian besar adalah seorang petani dan nelayan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.